saya mau ngomong asal kelakon, tapi Bapak kan langsung proceed gitu, langsung eksekusi, sat-sat. Tapi melihat IKN nih Pak, termasuk cita-citanya kita menuju Indonesia Emas 2045. Dan kita praktisi lapangan. Di luar infrastruktur Pak, kami merasa bahwa yang perlu, tadi Bapak udah sampaikan, edukasi Pak. Karena menuju Indonesia Emas ini, saya merasa bahwa selain SDA kita juga perlu, dan infrastruktur kita perlu SDM. SDM emas. Nah mohon Pak nanti petunjuk dari Bapak, arahan, tadi Bapak juga udah sampaikan mengarah kepada Indonesia Emas mengenai SDM Pak. Dan nuwun sewu Pak, juga penegakan hukum, kepastian hukum, reformasi hukum. Karena semua yang kita build ini perlu kepastian hukum, terutama kalau nanti ada PPP Pak. Karena jangan sampai nanti di masa kabinet berikutnya, kami yang ikut membangun, yang tadi Bapak di Pantun sampaikan 100 CEO atau nanti 1000 sejuta CEO sama-sama membangun bersama Indonesia, kita juga kena masalah sama-sama. Nuwun sewu Pak kalau saya terbuka. Terima kasih. Ini komentarnya mengenai IKN belum tadi, baru yang saya dengar keluhan ini. Bukan keluhan Pak, tapi kalau saya boleh ngomong all out, kalau itu kepastian. IKN, mengenai IKN. Ya, kalau kepastian hukum dan reformasi hukum ada, kita siap Pak untuk support IKN bersama Bapak. Karena itu yang kita perlukan dari teman-teman di sini, karena kita ini private sector Pak. Jangan sampai kita support, tapi kita nggak jelas, nantinya ujung-ujungnya, ya Bapak tahu deh. Ujung-ujungnya. Oh nggak jelasnya, jelas apanya tuh? Ujung-ujungnya kita yang diperiksa, kita yang ini kok diperiksa Pak. Tuh kenapa? Nah itu. Mau bangun IKN kok diperiksa. Iya Pak, ya itu dari kami. Tadi saya sama teman-teman foto-foto di Istana Negara. Kita ngomong ini untuk anak kita yang bangun, tapi nanti yang menikmati anak dan cucu. Dan izin Pak, memang saya tahu bahwa 2024 Bapak ingin kita upacara di sini. Tapi nuwun sewu Pak, kita siap, tapi kita set-set, tapi juga ada alon-alon asal kelakonnya Pak. Mengingat edukasi dan juga penegakan hukum juga sama pentingnya Pak dengan IKN. Terima kasih banyak Pak. Tahun depan itu banyak yang berpikir tahun depan IKN jadi. Siapa yang ngomong? Tahun depan itu kita mau upacara di IKN. Lapangannya, rumputnya sudah ditanam, pasti rampung. Kalau yang lain-lain, itu bisa sampai 15 tahun. Supaya tahu, supaya enggak terjadi miss. Enggak, 15 tahun, kurang lebih. Tapi mungkin bisa maju kalau swastanya ngebut. Seperti sekarang ini kalau tiap bulan groundbreaking 10, 15, 10, 20, itu baru akan cepat. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya, mumpung harga tanahnya masih murah. Karena kalau Bapak Ibu beli sekarang di SCBD itu mungkin harga tanah per meter sudah berapa? 200 juta mungkin. Di Menteng mungkin sudah 100-150 juta. Di Balikpapan itu pun sudah 10-15 juta. Di sini masih di bawah 1 juta. Tapi mungkin minggu depan sudah naik. Enggak, benar-benar. Bulan depan udah naik. Karena memang harganya bergerak terus. Kalau peminat banyak, masa dijual murah? Ya enggak lah. Otorita pintar. Jadi kembali, IKN ini adalah investasi untuk masa depan kita. Investasi untuk keberlanjutan Indonesia. Jadi kalau masih ada khawatir apa gitu loh. Pak nanti enggak dilanjutkan lagi, undang-undangnya sudah ada. Undang-undangnya itu didukung oleh 93% fraksi.
partai-partai di DPR. Apalagi? Takut apa lagi? Takut pemilu. Ini kadang-kadang apa? Kita ini kan sudah berapa kali pemilu langsung. 2024, 2009, 2014, 2019. Ya kalau mau pemilu anget-anget dikit, agak-agak panas kan nggak apa-apa. Yang paling penting Bapak Ibu jangan beli kipas itu. Ngipasin. Atau ibu-ibu beli kompor, manas-manasin. Enggak lah, kita ini, saya lihat sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi. Perbedaan itu biasa. Beda pilihan biasa gitu loh. Oh, yang milih semuanya kan rakyat. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Bapak seganteng apapun kalau rakyat nggak seneng, gimana? Bapak senengnya yang deso-deso kayak saya gini. Gimana? Ini pilihan rakyat. Dan persaingan dalam kompetisi dalam pemilu biasa-biasa aja. Nggak usah, Bapak Ibu ini kan biasa di bisnis, biasa di ekonomi. Ya nggak usah lah belajar jadi politikus, kadang-kadang ngomentari, malah bisa keliru. Yang paling penting, kita berharap semua setelah bertanding, setelah berkompetisi nanti, kompak lagi, bersatu lagi untuk negara dan bangsa yang kita cintai. Kembali ke hilirisasi. Kita jangan juga hanya terpaku pada satu. Saya itu biasanya senang kerja fokus. Tapi kalau bisa ngerjakan dua lebih baik. Jangan hanya urusan mineral saja. Karena yang lain kita ini masih banyak. Produk-produk pertanian banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Produk-produk kelautan banyak sekali. Sekarang mungkin yang ramai ke depan yang akan kita ramein itu rumput laut. Karena tidak hanya untuk urusan untuk farmasi, untuk kecantikan. Rumput laut sudah bisa dipakai untuk membuat bioetanol. Dan Indonesia ini penghasil rumput laut nomor 2 di dunia dan sangat memungkinkan sekali untuk bisa menjadi terbesar pertama di dunia. Sekarang kita baru capai 10,2 juta ton dan masih diekspor mentahan dan dibuat tepung agar. Kenapa kita tidak larikan ke bioetanol? Dan ini yang saya senang kalau rumput laut dikerjakan, itu yang bisa dapat di atasnya dapat, tengah dapat, rakyat di pesisir dapat semuanya. Sangat menarik saya melihat dan kita mau membuat contoh satu saja yang benar nanti difotokopi udah ke lokasi-lokasi yang lain. Dan kita harapkan kalau nanti mineral dikerjakan, fokus, hilirisasi, kemudian pertanian juga ada hilirisasi, perkebunan ada hilirisasi, kelautan perikanan ada hilirisasi. Perkiraan kita pendapatan per kapita 10 tahun yang akan datang itu sudah mencapai hampir 10.000, perkiraan 9.600 atau lebih sedikit. Dalam 15 tahun ke depan, mungkin kita sudah mencapai kurang lebih 14.000, 13.600 sampai 14.000. 20 tahun lagi bisa sudah 21.000 ke atas. Tapi sekali lagi tantangannya bukan tantangan yang gampang dengan situasi global yang sekarang ini makin tidak jelas dan makin tidak pasti.
perubahan iklim, menurunkan produksi, kemudian kenaikan suku bunga di Amerika yang menyebabkan capital outflow, perang Ukraina belum selesai, tambah lagi perang di Hamas dan Israel. Saya kira tantangan-tantangan itu yang banyak memang tantangan eksternal yang sulit kita prediksi dan sulit kita hitung. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan saya melihat ekonomi hijau ke depan di negara kita akan menjadi sebuah peluang yang sangat besar. Peluang itu kelihatan sekali, tinggal kita mau segera memulai atau tidak, dan itu tergantung Bapak Ibu semuanya. Negara hanya sekali lagi mengatur dan memfasilitasi semuanya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.